Kalau salib itu kutub memang ada dalilnya Bang Juma? Ada. Ya coba. Ulangan 21:22-23. Oh ada dalilnya ya kalau salib itu kutub ya. Ada Galatia 3 nomor 13 ada. Nah sekarang dalilnya salib itu berkat di mana? Ya, sekarang, Jadi orang yang menjadikan salib itu sebagai lambang, terus sampai pede pakai kalung ada lambang salib. Itu kalung lambang kutuk. Salib itu lambang kutuk. iya sekarang cuma kutuknya kutuk apa dulu? Cuma memang kutuk. Iya kutuk. Nah, begitu kalau dong. kamu ya, Jadi bukan berkat. kalau udah namanya kutuk, kalau udah namanya dikutuk, Diakui dia. Diakui gitu dong. Jadi salib itu kutuk ya teman-teman Kristen. Salib itu bukan menebus dosa, tapi salib itu adalah kutuk dari Tuhan. iya kutuk karena apa dulu? Kutuk karena Enggak apa ada dulu? kutuk gara-gara apa? Kutuk gara-gara melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Gitu Itu kawan. salib itu kutuk itu gara-gara dosa manusia itu cuma. Iya, Jadi makanya gara-gara dikutuk karena dosa. Kan dikutuk karena dosa. dia terkutuk untuk apa dulu sekarang? Untuk menebus dosa manusia. Itu Karena menurut pada zaman- Kristen, itu menurut Kristen, itu penambahan demi untuk melegalkan penyembahan terhadap sivilisasi. Tapi faktanya tidak ada Tuhan membunuh kemudian orang untuk menebus dosa orang lain, nggak ada. Bahkan orang Yahudi kalau mengorbankan hewan, dia cari hewan yang suci, bukan korbannya itu hewan yang Gini loh, Juma. terkutuk. Gitu loh kawan. Gini loh Juma, sebetulnya Bang Juma tahu sendiri apa maksud dan tujuan datang ke bumi ini. Cek. Apa tujuannya datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat? Bukan, gini Apa? waktu di zaman Nabi Nuh, tahu ceritanya zaman Nabi Nuh Juma. Kenapa Nabi Nuh? Coba di zaman Nabi Nuh, waktu bumi dilalu lantakkan dengan banjir, kenapa itu terjadi? Karena 3 orang pun disuruh Tuhan nyari orang yang percaya sama dia, lo tidak boleh mendapatkan, tidak boleh, cuman hanya dia sendiri yang percaya sama Tuhan itu. Gara-gara itu kenapa dia menghamsa? Apa sih bro? Kangen nyambung bro. Ya. Maksud saya Bang, kenapa Yesus datang supaya manusia tidak mati seperti di zaman Nabi Nuh. Lah, buktinya Kristen bermatian. Bermatian ya bermatian ya mati satu-satu lah. Itu bukan untuk khusus untuk Kristen itu Bang Juma. Itu untuk semua manusia. Ya Makanya terus Yesus datang itu menebus apa? Yang menebus dikutuk manusia dari kutuk dosa. Enggak pernah manusia dikutuk oleh Elohim. Tidak ada dalilnya. Manusia dikutuk oleh Elohim itu enggak ada dalilnya. Yang ada Kejadian 5 nomor 2, manusia itu diberkati oleh Elohim. Tapi itulah Juma. Yang dikutuk itu adalah iblis. Maka kalau salib itu menebus kutuk, maka salib menebus iblis. Bang Juma nggak pernah menerima kenyataan. Itu makanya Abang Juma membantah terus. Nggak pernah menerima sama kenyataan. Saya ikuti dalil dong. Saya ikuti dalil. Dalilnya terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa yang terkutuk? Yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus. Berarti yang dikutuk itu adalah Yesus. Ya gini loh Juma. Waktu Yesus disalibkan dan waktu Yesus disalibkan mati dan bangkit pada hari ketiga, kalau memang itu adalah Yudas seperti yang kalian bilang, mayatnya kok bisa nggak ada? Ya karena iblis sudah ada di dalamnya. Ya ampun, itulah karang-karangan itu Juma. Loh, kok karang-karangan? Kok karang-karangan pula? Itu nggak percaya sama Kok karang-karangan pula? Yesus. Yang berkuasa atas alam maut siapa? Aduh. Buktinya dia pada hari ketiga bangkit. Maria Magdalena pergi ke kuburan. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Kenapa tidak ada? Itu Yesus sudah menubuatkannya kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 30. Yesus sudah menubuatkan bahwa iblis itu akan dilemparkan keluar. Itu kata Yesus sendiri, bukan kata saya. Di dalam kitab saudara dikatakan oleh Yesus seperti itu.
Bukan kata saya di dalam Yohanes 12 nomor 31. Itu Yesusnya yang mengatakan itu, bukan Bang Suma yang mengatakan. Iblis akan dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu adalah si Bilisis. Begitu saudaraku Lor. Jangan gengsi dong bang. Usianya abang ini berapa tahun? 70? 72? Masih muda. Kirain sudah 27. Maksudnya Bang Juma enggak nyambung juga sama Bang Juma. Oke Bang ya. Ya, oke Nggak nyambung saudara. juga. Itu narasimu aja yang kau buat Bang Juma. Enggak pernah kau. Saya berdasarkan dalil kawan. Yohanes 12 nomor 30 dengan 31 32. Coba Iblis bilang apa dibilang itu tuh. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis datang dan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sekarang juga iblis ini akan dilemparkan keluar. Bukan dari surga, tapi dari kubur. Ya gini Bang Juma, itu kuburnya kubur siapa dulu Bang Juma? Kuburnya Yusuf Arimatea. Jadi gimana tanggapan Bang Juma tentang yang waktu Yesus disalibkan ada orang di sebelah kiri dan sebelah kanannya, yang di sebelah kanan mengakui kesalahan dan Yesus menyatakan engkau akan bersamaku bersama Bapa di surga di taman Firdaus. Itu bohong. Itu bohong. Ya, itulah yang membuat kami itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang Kamu anggap semua omongan Tuhan Yesus itu benar bohong. Tidak orang itu hari itu juga ke Firdaus? Betul tidak? Betul tidak? Itu dia. Betul tidak? Betul tidak Itu orang dia itu yang ke Firdaus? Oke lah Bang Juma ya. Betul tidak Sampai orang yang digantung di sampingnya itu ke Firdaus hari itu juga? Betul tidak? Kalau betul, berarti bukan cuma Yesus yang terangkat ke surga. Penjahat itu juga yang naik ke surga. Hah? Penjahat Kalau mana naik ke surga? Berarti ke Firdaus itu kemana? Yang sebelah kanannya, yang Ke sebelah Firdaus. kirinya itu tidak naik. Yang sebelah kanannya naik ke Firdaus hari itu juga. Yesus omongannya ya naik bersama Yesus Bapa ke surga. Mana dalilnya dia terangkat? Dalilnya itulah omongannya dalilnya ada. Iya, ada ngomong ayatnya kayak hari ini juga engkau akan bersama ke Firdaus. Faktanya enggak. Saat dia mengakui kalau Yesus itu Tuhan, saat Dia itu terangkat. dia diampuni. Saat Dia itu terangkat. juga dia diampuni. Terangkat enggak dia ke surga? Saat itu juga dia diampuni dari Terangkan dosa-dosanya. enggak dia ke surga? Terangkan enggak dia ke surga? Terangkan enggak dia ke Firdaus? Terangkat enggak? Enggak. Berarti jangan di-mute. berarti Yesus bohong. Udahlah kok di-mute, enggak seru ngobrol sama kamu cuma. Pertanyaannya terangkat enggak ke Firdaus orang itu juga hari itu juga? Kau mute saya enggak enak, keluar aja saya. Terangkat enggak? Dia. Hah? Terangkat enggak? Itu pertanyaan saya. Terangkat enggak? Hah? Terangkat enggak? Hah? Dia ke surga, hilang dia. Ini orang ini juru bicaranya orang yang disalib dia. Juru bicara orang yang disalib. Enggak terangkat ke surga. Jangan ngarang-ngarang cerita lah. Terangkat ke surga, enggak ada itu terangkat ke surga. Jadi mana yang betul ini? Kalau dia terangkat ke surga beneran orang yang di samping kanan Yesus itu, berarti bukan cuma Yesus yang terangkat ke surga. Penjahat juga yang di sebelah kanannya juga kan, nubuatan di tengah-tengah orang jahat katanya kan. Kemudian kalau ternyata dia tidak ke surga hari itu juga ke Firdaus, berarti pembohong gitu. Stephen, itu ada judul tuh di atas. Salib itu berkat atau kutuk. Itu topiknya, silakan. Stephen. Salib itu kutuk. Nah, gitu dong. Berarti penyaliban itu mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan penebusan dosa. Betul?
Iya, yang mati di atas kayu salib itu menjadi terkutuk oleh karena dosa manusia. Oh, berarti yang masuk ke neraka yang disalib itu. Yang disalibkan itu nggak pernah masuk ke dalam neraka, Tapi dia dikutuk. karena dia turun ke alam maut untuk Bukan. mengambil Bukan. kembali. Bukan. Kalau Anda mengatakan yang di atas salib itu terkutuk, berarti dia ke neraka. Karena kutuk itu hanya ada di neraka tempatnya. Kutuk ada di neraka. Iya. Yang- orang yang Dalilnya dimasukkan di ke mana? neraka. Kutuk itu ada dalam neraka. Orang yang mengisi neraka Dalilnya itu adalah mana? Kutuk itu orang ada yang dalam mengisi. neraka. Orang yang dikutuk itu tempatnya di neraka. Orang yang Selama kamu dikutuk. masih ada di dunia, kamu hidup dalam kutuk. Betul Kalau ya? kamu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu hidup dalam Dia saja dikutuk. Kenapa saya harus terima orang yang dikutuk? Dongok-dongok ini. Hei, sadar kau. Orang dia saja dikutuk kok. Ngapain saya harus jadikan dia sebagai pedoman? Orang kutukan kok mau diterima sebagai juru selamat. Dia saja dikutuk sama Elohim. Kalau Anda sudah mengakui bahwa dia dikutuk oleh Elohim, berarti dia kedudukannya sama seperti ular yang dikutuk di dalam Ganbi Eden. Apa itu yang dikutuk dalam Ganbi Eden? Apa itu? Sibilisis. Berarti Anda sedang menyetarakan sembahan Anda dengan sibilisis. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang orang-orang kafir sembah itu adalah setan yang terkutuk, setan yang sakit. Iya kan? Sembahanmu kutuk kan? Sembahanmu itu terkutuk kan? Yang terkutuk itu iblis. Nah sekarang permasalahannya, apakah itu anak Maria? Bukan. Tidak ada alasan anak Maria itu dikutuk, nggak ada. Dia bukan pelaku dosa. Dia bukan orang yang dibenci Tuhan. Jadi yang dikutuk itu bukan Yesus, anak Maria bukan. Yang dikutuk itu adalah Sibilisis. Siapa Sibilisis itu? Baca Yohanes 6 nomor 70. Jadi yang kau sembah itu adalah Sibilisis. Berarti kamu adalah penyembah Sibilisis. Di mana perginya penyembah Sibilisis? Neraka. Sampai di sini paham? Teman-teman YouTubeku dulu. Stephen, buka mic-nya Stephen. Tadi kau dari awal udah ngakui loh bahwa yang disalib itu kutuk, bukan berkat. Gitu loh kan? Stephen, jangan ngambek. Jangan ngambek, Bro Stephen. Akui saja bahwa yang kau tuhankan itu yang terkutuk. Kan kau percaya ada yang terkutuk di tiang salib. Itu kan Tuhanmu.